Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Yulia Rizanti dari PGSD kelas 19B akan menjelaskan tentang bahan ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Di sini saya mengambil subtema tentang hidup bersih dan sehat. Subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah ya. Temanya hidup bersih dan sehat. Oke, kita langsung next aja ya. Bahan ajar itu apa sih? Nah, bahan ajar itu ada satuan pendidikan, yaitu aku ngambilnya SD ya. Kelas semester itu kelas 2 semester 1. Tema atau subtema itu hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat di rumah. Dan kompetensi inti itu yang pertama menerima, menurut saya ya, kompetensi inti yang saya ajukan gitu. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya gitu. Makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Dan yang terakhir itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak dan sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Next, aku akan bacain kompetensi dasar dan indikator. Oke. Yang pertama itu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar kita, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Di lingkungan sekitar, cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, visual, dan matematika. Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. Mengidentifikasikan ruas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Next, aku akan bacain tujuan pembelajarannya ya. Dengan mendengarkan video lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar melalui Google Meet. Dengan menirukan contoh dari guru, siswa dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak secara benar berupa video penampilan siswa yang dikirimkan ke Google Classroom. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks percakapan yang dibicarakan berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan, atau dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahamannya ya, dengan benar tapi. Melalui bermain tebak kata pada PowerPoint yang ditunjukkan pada saat Google Meet, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Melalui permainan tebak kata pada saat Google Meet, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar melalui PowerPoint yang ditampilkan pada saat Google Meet, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Melalui penugasan di Google Classroom, siswa dapat membuat cerita pengalaman siswa tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar rumah dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dalam bentuk video presentasi. Oke, di sini perhatikan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar sebelum menggunakan buku ya. Di sini pertama ada mandi. Mandi itu adalah termasuk kebersihan ya untuk diri sendiri kita nih. Untuk lingkungan kita juga mandi harus harus
kita tuh harus menjaga kebersihan kita dengan cara mandi juga itu termasuk gitu. Yang kedua itu memakai pakaian yang rapih. Nah, itu pun termasuk dari kebersihan diri kita sendiri ya. Sarapan juga termasuk, dan berdoa sebelum belajar ya. Oke, di sini ada contoh hidup bersih dan sehat di rumah. Diperhatikan gambar di bawah ini. Oke, di sini saya memberi contoh untuk anak-anak ya. Di sini diperhatikan dengan baik gambarnya. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Di sana kan ada gambarnya, jadi bisa melihat atau bisa mendapatkan jawaban dari sana. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan seperti Dayu di rumah? Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Itu ya contoh soal dari saya gitu untuk anak-anak. Di sini saya pun memberi suatu contoh kepada anak-anak menyanyikan lagu membuang sampah ya. Contohnya ya seperti jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersih, buang di tempatnya. Sapu dan bersih, buang di tempatnya. Seperti itu kurang lebihnya contohnya, dengan panjang dan pendek nadanya itu berdasarkan video dari YouTube. Saya memberi suatu contoh gitu. Sini mari kita mengamati gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dengan orang tuamu kosakata yang tepat berdasarkan gambar yang di bawah ini. Nah, bersih, sehat, rapih, teratur, baik, bebas dari penyakit, bebas dari kotoran. Dan next itu bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang cepat. Di sini anak saya suruh untuk membaca, mengamati teks yang sudah saya arahkan. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih, rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, next itu refleksi pribadi. Saya menugaskan anak untuk menceritakan perasaanmu kepada orang tuamu maupun guru setelah mempelajari materi. Bagaimana nih ekspresi setelah menyanyikan lagu membawa sampah, dan bagaimana kosakata lingkungan bersih dan sehat di rumah. Menyanyikan lagu membawa sampah, kosakata lingkungan bersih di rumah. Apa yang bisa kamu terapkan dalam hidup sehari-hari setelah mempelajari kedua materi itu, ceritakan kepada orang tuamu maupun gurumu. Jadi saya membuat rencana pembelajaran ini juga anak di rumah juga termasuk belajar, tidak hanya di sekolah saja gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf jika saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan atau melafalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.